Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkumpul lagi di ibadah online di minggu ini. Ajakan berbakti dari Mazmur 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita naikkan doa syukur kita atas semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita dalam seminggu penuh ini, dalam hari, tiap jam yang Tuhan masih berkati dan percayakan buat hidup kita. Setiap hembusan nafas, setiap detakan jantung kita, setiap hal yang boleh kita lakukan semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
kerajaan surga. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Kami datang di minggu ini untuk menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang siapkan hati kami Tuhan untuk bisa beribadah dengan baik dan kami bisa terberkati melalui seluruh rangkaian acara ibadah ini. Berkati kami semua yang tergabung di dalamnya Tuhan, untuk bisa melayani Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dalam NP nomor 32 yang berjudul Puji Namanya, di sini dikatakan bahwa 1000 lidah itu berpadu. Semua jemaat, semua orang di dunia ini berpadu untuk memuji memuliakan Tuhan. Maka dari itu kita semua dengan penuh hati dan sukacita, mari kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama dari NP32, Puji Namanya. Sekarang tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita mendoakan beberapa pokok doa. Kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk lingkungan kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, dan untuk setiap pergumulan yang kita bawa dalam nama Tuhan. Saya punya teman, mungkin lebih kayak kenal karena baru kenal, seorang bapak dan ibu yang tinggal di Cibadak. Beliau biasa melakukan aktivitas sehari-hari dengan keliling kota Bandung dan tidur di Cibadak. Beliau berkata kalau misalnya dalam pandemik ini banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Dari pekerjaannya yang mulai terganggu, dari barang-barang yang mungkin dia kumpulkan tiap hari dan dia jual itu semakin sedikit, dan bahkan sampai dia memiliki sekarang temannya makin banyak karena di Cibadak jadi makin penuh. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kesusahan dalam menghadapi setiap harinya. Tapi beliau berkata, Tuhan pasti nyediain berkat, tenang aja. Dalam setiap kesusahan kita, Tuhan pasti nyediain berkat. Meskipun mungkin sedikit, mungkin tidak seperti sehebat orang lain, tidak sebesar orang lain, tapi Tuhan pasti sediain berkat, dan dalam setiap kesusahan Tuhan pasti buka jalan. Lagu ini berjudul Dia Buka Jalan. Ketika seseorang yang tinggal di Cibadak,
yang tidur di jalanan, dia aja bisa percaya kalau misalnya Tuhan pasti buka jalan buat hidup dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menyanyikan lagu ini sama-sama, kita mau percaya sama Tuhan kalau misalnya dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan, dalam setiap beban kita, Tuhan buka jalan. Jalannya tak terlihat oleh kita, dia membimbingku, dekatlah kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya tiap hari baru, dia buka jalan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan meyakini dia buka jalan. Di jalannya tak terlihat oleh kita, dia membimbingku, dekatlah kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya tiap hari baru, dia buka jalan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan segala doa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam setiap hal yang boleh terjadi, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin kita nggak bisa lihat jalan Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi Tuhan bekerja di jalan Tuhan. Dia membuka jalan buat kita. Mari kita nyanyikan lagu. Dia buka jalan. Beberapa hal yang kami mau naikkan kepadamu. Kami menyerahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, tanpa kepastian, tapi kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam kehidupan kami, dalam lingkungan kami, dalam gereja kami, dalam negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami bisa bersatu hati, kami bisa mendoakan pokok doa bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kondisi negara kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh pandemi ini, setiap orang dalam kelemahan fisik atau dalam kesusahan, biarlah kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan. Karena kami yakin ketika kami bisa berharap dan berserah kepadamu saja, Engkau akan membuka jalan. Tuhan, ampuni jika selama ini kami mungkin masih mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni jika kami masih merasa bahwa kami bisa berjalan sendiri tanpa-Mu. Tuhan yang akan pulihkan kami, Tuhan. Engkau yang akan membasuh setiap dari kami. Setiap dari kami yang mungkin merasa sakit hati, mungkin merasa buntu, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan kami damai sejahtera, kasih-Mu selalu melimpahi kami. Sehingga kami bisa yakin bahwa Engkau menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena mungkin apa yang tidak bisa kami keluarkan, Engkau yang mengenalnya. Engkau yang mengetahui isi hati kami, Tuhan. Segala kebimbangan kami juga mau menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami gak mampu, Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jiwa, hidup, raga kami, semua adalah milik-Mu. Biarlah Engkau yang pergunakan supaya kami bisa menjadi berkat dan terang buat sekeliling kami. Dan kami juga bisa senantiasa bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk dibarui, dan saatnya kita untuk belajar untuk bertumbuh melalui firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu NP 285 berjudul Tuhan Harapanku. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan dan kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya, godan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku setiap saat, jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera buat kita semua Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan dan mendengarkan tayangan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa buat kita. Sehingga sampai pada detik ini Dia masih dan terus memelihara hidup kita. Kita sudah berada di minggu yang ketiga, dan minggu yang ketiga ini kita akan mendalami satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16 berhubungan dengan yang namanya ultimate unity atau kesatuan yang kokoh, kesatuan yang utuh, ya. Ultimate unity, kesatuan yang kokoh atau kesatuan yang utuh. Mari kita tunduk kepala bersama-sama sebelum kita dalami bagian ini. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh mendalami kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah kami Bapa, pakai kami supaya kebenaran yang kami renungkan, dalami pada kesempatan pagi ini, memberikan ketenangan, kekuatan, dan gairah dalam jiwa kami. Untuk kami tetap semangat dan luar biasa dalam melayani Engkau. Berkatilah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, Efesus pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat 16. Kita akan coba lihat bagian ini, tapi secara khusus mari kita lihat ayat 4, 5, 6, 7, dan juga ayat yang ke-16. Kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 16 firman Tuhan berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu, Jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Efesus, jadi kitab Efesus ini membicarakan tentang satu kesinambungan yang utuh mengenai iman Kristen. Dan juga berkaitan dengan tanggung jawab atau kewajiban dari setiap orang Kristen. Ya, coba perhatikan baik-baik di dalam pasal 1 sampai pasal 3 di dalam kitab Efesus ini. Pasal-pasal ini sungguh luar biasa membicarakan ya dengan erat sekali bagaimana kehidupan iman Kristen yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengasihi Kristus. Ya, karena di dalam pasal 1 sampai pasal 3 ini ditekankan tentang dogma atau doktrin atau ajaran tentang bagaimana penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan Kristus. Dan ini yang luar biasa dijelaskan di dalam ketiga pasal itu. Tetapi di pasal selanjutnya, pasal 4, 5, dan pasal 6 di dalam kitab Efesus, dalam bagian ini juga menjelaskan tentang satu hal yang penting yang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen, yaitu kewajiban atau tanggung jawab orang Kristen. Dan salah satu yang menjadi bahan untuk kita dalami dalam bagian ini diambil dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ini bicara tentang kesatuan yang kokoh atau kesatuan yang utuh, ya, ultimate unity. Dan ini yang perlu kita lihat bersama-sama, ya. Kalau kita bicara kesatuan, berarti kita bicara tentang keharusan bagi setiap orang, ya, termasuk keluarga, organisasi pada umumnya, dan khususnya gereja Tuhan. Karena di dalam gereja Tuhan kita dapat mempertahankan satu eksistensi kebersamaan dan keakraban sebagai tubuh Kristus. Ya, kalau kita bicara gereja berarti kita bicara tentang semua orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang disodorkan atau disampaikan oleh kitab Efesus kepada kita sekalian untuk menjadi satu pergumulan yang luar biasa di mana kita sebagai orang-orang percaya dalam satu sisi kita menjaga ajaran Kristen yang benar, tetapi di sisi lain kita harus eksis dalam membangun kewajiban dan tanggung jawab kita di dalam persekutuan kita, khususnya dalam hal kesatuan. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi juga dalam hal ini kita diingatkan sebagai jemaat, ya, Bethlehem yang terkasih, kita boleh menjaga dan senantiasa dan terus menjaga kesatuan. Kenapa ini ditekankan dalam bagian ini? Karena jangan lupa bahwa kita punya musuh yang luar biasa. Dan musuh ini dia punya banyak cara. Dia akan terus mencari metode, pola, ya, dan juga siasat yang luar biasa untuk dapat apa? Merusak dan memecah belah gereja Tuhan. Dialah iblis. Dia tidak senang melihat gereja bersatu. Dia sangat benci terhadap kebersamaan dan keakraban orang-orang percaya. Dia tidak suka orang percaya itu setia kepada Allah. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan hari ini
kalau iblis datang untuk merusak dan membinasakan, tetapi dalam bagian firman Tuhan hari ini, Kristus, dia bukan hanya datang dan mempersatukan, tetapi dia adalah sumber pemersatu, dasar yang kokoh, yang tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun, karena Kristus. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ini kita akan coba melihat apa yang disampaikan di dalam ayat 1 sampai ayat 16. Ya. Karena di dalamnya ada makna rohani yang sangat kuat yang boleh kita dalami supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Istilah berpadanan, aksios, ya, berarti sama beratnya atau sepadan. Kenapa bagian ini diterjemahkan seperti ini? Karena bagian ini coba menolong kita untuk mengerti bahwa panggilan iman Kristen dan sikap hidup seseorang yang sudah di dalam Kristus haruslah seimbang. Jadi keyakinan dan karakter itu harus seimbang. Harus sama. Kenapa? Karena kalau ini seimbang, ini akan menolong kita untuk mengerti tentang kedewasaan. Akan menolong kita mengerti tentang kesatuan. Dan akan membawa kita untuk bersama-sama hidup di dalamnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ini, maka kita akan menemukan bahwa sebagai tubuh Kristus, kita harus sama-sama tidak hanya belajar, tapi ikut ambil bagian di dalamnya, di dalam jalur yang sama, ya, yang tidak berlawanan, tetapi di dalam komitmen yang sama juga, dan ketekunan bersama memuliakan Allah, yaitu dalam kesatuan. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai ultimate unity, atau kesatuan yang kokoh, kesatuan yang utuh. Ya. Dan kalau kita mau supaya kehidupan kita dapat membangun satu kesatuan yang kokoh, satu kesatuan yang utuh, maka kita harus melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kualifikasi yang sangat penting yang perlu kita pahami sebagai anggota keluarga Allah atau sebagai orang-orang yang sudah selamatkan dalam iman kepada Kristus. Ada beberapa hal tentang kualifikasi untuk membangun kesatuan yang kokoh. Kita lihat yang pertama. Ayat 2 dia berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk membangun kesatuan yang kokoh, kita perlu kualifikasi. Apa itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan kualifikasi pribadi. Ya, jadi kualifikasi pribadi menuntut bahwa secara pribadi seseorang atau seorang Kristen yang mau bersatu, yang mau rukun, harus memiliki kehidupan moral yang tinggi. Ya, kehidupan moral yang tinggi. Dia mulai dengan apa tuh kehidupan moral? Alkitab berkata di sini, dia mulai dengan apa? Ia harus selalu rendah hati. Rendah hati diambil dari kata tapeinos, ya, yang berarti sebuah penundukan yang hanya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi kerendahan hati itu adalah ketertundukan kita kepada Tuhan. Dan ini yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Supaya apa? Tercipta satu kesatuan. Ya. Jadi kalau seorang Kristen, dia memiliki ketertundukan karena kasihnya kepada Allah, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang namanya lawan dari rendah hati. Apa itu? Kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya. Ya, karena kesombongan mendorong
orang untuk mengambil keputusan melakukan kejahatan dan juga perpecahan dalam satu kesatuan gereja Tuhan. Tetapi rendah hati mendorong kepada ultimate unity, ya, kesatuan yang kokoh. Ketika seseorang memiliki kualifikasi rendah hati, dia berarti berdiri pada kesatuan yang kokoh. Demikian kata yang kedua dipakai dalam bagian ini, lemah lembut, ya. Diambil dari kata prautetos, dari kata dasar praus yang berarti, ya, kalau saya bisa terjemahkan dalam bagian ini berlawanan dengan kasar atau kekerasan. Kenapa ini berlawanan dengan kata kasar dan kekerasan? Karena tujuannya adalah dengan kelemah lembutan, ya, orang yang di dalam Tuhan, dia dapat menjaga kesatuan. Karena orang percaya tidak mudah terganggu atau marah dengan hal-hal yang mendidik atau memperbaiki kelakuan. Sebagai orang Kristen, artinya kita di sini dituntut tidak boleh berlaku kasar, ya, terhadap sesama orang percaya. Inilah yang dimaksud di sini. Supaya apa? Tercipta kebersamaan, tercipta kerukunan, kesatuan yang kokoh ada di dalam pelayanan gereja Tuhan. Apalagi di sini disebutkan sabar, ya, kesabaran dari kata makrotumia, ya, makrotumia artinya dapat menahan diri atau menahan diri untuk tidak membalas. Jadi atau dengan kata lain tidak mudah menyerah. Jadi kesabaran sebenarnya adalah menyambut tantangan dan pencobaan sebagai proses untuk menyempurnakan karakter kita supaya sesuai dengan buah roh. Jadi kalau orang dia memiliki kesabaran, ya, berarti dia mampu untuk menahan diri, ya, diproses sehingga karakternya timbul seperti emas, seperti kata Ayub, ya. Dan ini yang menarik. Jadi kalau orang tidak sabar, ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak berkarakter rohani. Ya, tidak berkarakter itu. Kenapa? Karena buah roh adalah kesabaran. Terakhir dikatakan di dalam bagian ini, ya, di poin 2, di ayat 2, bukan di poin 2, maaf. Di ayat 2 di dalam pasal 4, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terakhir berkaitan dengan kasih dalam hal saling membantu. Ya, kalau saya bisa terjemahkan bagian ini lebih daripada sabar terhadap kesalahan dan kelemahan orang lain. Jadi kalau bicara tentang kasih dalam hal saling membantu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang yang berusaha menjaga kesatuan akan memberikan ruang kepada mereka yang tidak dewasa agar mereka dapat mengikuti jalan kebenaran. Ya, ini di dalam kekristenan ini dipakai. Jadi dalam kekristenan ada yang dewasa dalam pertumbuhan kehidupan rohani mereka, ada yang tidak. Tapi ketika yang dewasa itu melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ya, dan disematkan di dalam kehidupan orang Kristen yang kurang dewasa, maka itu perlu dikatakan di dalam bagian ini pemahaman, ya, yang luar biasa, memberi ruang kepada mereka agar mereka apa? Seirama, sejalan dengan Tuhan, dan disinilah terjadi kesatuan. Jadi kalau orang yang dewasa seperti ini misalnya, dia tidak boleh turun. Dia tetap di sini tapi dia menarik orang yang tidak dewasa untuk sama dan bersama-sama bertumbuh ke atas. Dan itulah yang membawa kesatuan. Ya, ini yang luar biasa. Yang kedua yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 adalah kalau kita mau supaya kita memiliki kekokohan dalam kesatuan dalam berjemaat, ya, yaitu ultimate unity, ya, kesatuan yang kokoh, kita harus punya kualifikasi.
Yang pertama tadi kita sudah bicara tentang kualifikasi pribadi. Yang kedua sekarang kita lihat kualifikasi rohani. Ayat 5 dan 6 dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 14-15 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kejijikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berarti kualifikasi yang kedua untuk mencapai ultimate unity adalah kualifikasi rohani. Kenapa kualifikasi rohani? Seorang yang sudah memiliki predikat sebagai anak-anak Allah karena iman kepada Kristus, ia perlu memiliki kedewasaan rohani. Penting sekali bagian ini. Artinya bahwa dia harus memiliki sikap yang benar terhadap Allah. Punya keyakinan yang kokoh terhadap Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup dalam hidupnya. Ia harus bertumbuh dalam pengenalan lebih dalam akan Kristus. Sehingga secara dogma, ajaran, ia kuat. Tetapi juga secara karakter, ia benar dan dapat diteladani. Ini yang penting di sini. Walaupun semua jemaat memiliki perbedaan dalam interpretasi dan kebiasaan dalam pelayanan, tetapi kita semua memiliki kerohanian yang sama. Alkitab berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita. Ini artinya bahwa orang Kristen sebagai tubuh Kristus dituntut haruslah sehati dalam kebenaran dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena yang mengikat kita adalah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang suci dan kudus untuk membersihkan dosa kita. Sehingga ketika kita diampuni, dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah karena iman kepadanya, maka kita sudah diberkati dengan kehidupan rohani oleh Tuhan. Dan itu perlu bertumbuh. Bertumbuh. Alkitab berkata di sini, supaya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang dimaksud di sini, karakter Kristus. Ayat 13 berkata demikian. Kalau kita punya karakter Kristus, maka kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan disukai oleh semua orang. Itulah yang dimiliki oleh gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Alkitab berkata, mereka memuji Tuhan dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa bagi mereka. Dan mereka disukai oleh semua orang. Amin. Itu luar biasa. Dan ini kerinduan kita sebagai gereja Tuhan. Supaya apa? Tetap satu. Selain ada kualifikasi rohani, kualifikasi yang ketiga adalah berkaitan dengan kualifikasi keluarga. Semua kita punya keluarga. Dan saya berharap semua kita mendambakan keluarga yang harmonis, yang utuh, yang tidak tercerai-berai. Tetapi semua ada dalam satu kehidupan di mana ayah, ibu, anak, dan orang tua dalam satu kesatuan. Betul? Pasti tidak ada anggota keluarga merindukan keluarganya tercerai-berai. Semua merindukan kesatuan. Amin. Demikian dalam keluarga Tuhan. Keluarga yang dimaksud di dalam bagian ini adalah tubuh Kristus, yaitu semua orang percaya. Jadi kehidupan keluarga haruslah sesuai dengan peraturan Allah yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Yaitu Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah jemaat. Ini artinya bahwa jika kita memahami akan hal ini dan menempatkan diri dengan benar sebagai anggota yang sama dalam keluarga Allah, maka kita menjadi orang Kristen atau
keluarga Allah yang qualified untuk membawa atau menjadi pembawa damai bagi semua orang. Tapi kalau kita tidak bisa menempatkan diri bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang sama dan Kristus adalah kepala dalam hidup kita, dan kita menempatkan misalnya manusia sebagai kepala dalam pelayanan pengembalaan kita, maka disinilah kita tidak berqualified. Ya, kita tidak ada kualitas dalam hidup kita. Tapi kalau Kristus yang kita tempatkan, qualified kita dapat dipercaya. Inilah yang Tuhan minta. Untuk apa? Kita kerjakan. Jadi sebagai keluarga, kita harus sama di dalam bagian ini. Harus saling membangun satu dengan yang lain. Menghormati, menaati para pemimpin, saling menjaga dan mendukung dalam gereja. Hanya ada satu gembala dalam jemaat Tuhan. Ya, Yesus Kristus. Tetapi ketika kita bergereja, ada gembala sidang yang patut kita dukung untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan itu. Hanya satu pemimpin, gembala sidang, yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang lain. Ya, untuk apa? Mengembangkan pelayanan. Baik kehidupan rohani kita, dari segi kualifikasi pribadi, maupun kualifikasi rohani, dan sekarang kualifikasi keluarga Allah. Dan inilah yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan itu yang diminta oleh Paulus dalam pelayanan jemaat Efesus. Kemudian yang terakhir di dalam ayat 16 dikatakan, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang terakhir nih, yang keempat, ayat 16, berarti kita harus memiliki kualifikasi pelayanan. Amin. Kalau kita mau gereja kita memiliki kesatuan yang kokoh, semua jemaat bersatu, semua jemaat bersama, semua jemaat rukun memuliakan Allah, kualifikasi pelayanan penting bagi kita. Dikatakan dalam bagian ini, kita adalah satu tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan Kristus. Jadi salah satu bukti kekuatan dalam pelayanan adalah kemampuan untuk bekerja bersama-sama. Ya? Kemampuan untuk bekerja bersama-sama. Sebagai anggota tubuh kita, dikatakan dalam bagian ini terikat dengan satu dengan yang lainnya. Dan apa yang kita lakukan itu akan memberi dampak kepada yang lainnya. Ya, kalau itu baik dan benar, itu akan menolong orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Dan kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Gembala sidang membutuhkan jemaat, jemaat membutuhkan gembala sidang. Demikian sesama jemaat saling membutuhkan. Untuk apa? Membangun kehidupan pelayanan yang kokoh di hadapan Allah. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan gereja. Baik di zaman Efesus maupun di zaman kita sekarang ini. Itu yang Tuhan minta. Dan itu yang dirindukan oleh penulis kitab Efesus, Paulus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkaitan dengan kualifikasi pelayanan, yang perlu ditekankan di dalam hidup kita adalah sikap dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Sebagaimana yang terlihat di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Dan itulah yang disodorkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Dia berkata di dalam ayat 1, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, berpadanan. Seperti tadi saya bilang, harus seimbang, sama. Ya, dan inilah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Alkitab berkata di sini bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita memiliki sikap yang benar terhadap sesama jemaat karena tanggung jawab ya dan kewajiban kita sebagai orang percaya, maka tidak ada yang akan saling menyesatkan dalam pelayanan. Tapi yang ada adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah yang disebutkan di ayat 13. Dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Serupa sama dengan Kristus. Karakternya. Makanya Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah Kristus. Luar biasa. Berarti Kristus yang bekerja. Kristus yang menjadi kehidupan kita. Dan karakter yang keluar dalam hidup kita itu adalah gaya hidup Kristus. Ini yang menarik. Jadi kalau kualifikasi tadi ada 4, itu terpenuhi, maka tujuan kita akan tercapai. Apa itu? Ultimate unity. Kesatuan yang kokoh. Kesatuan yang utuh. Ya? Dan kedewasaan rohani. Kalau ini yang kita miliki, gereja Tuhan, maka tubuh Kristus akan hidup rukun. Dan itu yang penting dalam hidup kita. Ya? Kalau kita hidup rukun, bersatu, kita tidak mudah akan disesatkan. Tapi kalau kita tidak bersatu, sering kali dan banyak kali orang tersesat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa bersatu ya dalam kesatuan yang kokoh sebagai tubuh Kristus, apa yang kita lakukan? Dari 4 kualifikasi ini yang sudah kita miliki, nah kita harus melakukan apa? Alkitab beritahu kepada kita bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah saling memperhatikan. Ya? Karena memperhatikan ini adalah kunci untuk mempererat persaudaraan, keakraban, kebersamaan sebagai keluarga Allah. Yang kedua adalah saling mendorong dan dalam melakukan perbuatan baik. Ya? Dan ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4. Ketika Kristus dia menjadi tenaga dan landasan yang kuat di dalam hidup kita, itu berarti bahwa kita harus mendorong satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah kita harus saling memberkati. Nah, ini hal yang indah karena saling memberkati berarti kita sedang mempraktekkan iman yang benar dan dewasa. Memberkati di sini berarti kita menguatkan kehidupan rohani dan pelayanan yang kokoh di dalam Kristus. Jadi ultimate unity atau kesatuan yang kokoh, kesatuan yang utuh, kita harus lihat dari 4 kualifikasi, yaitu kualifikasi pribadi, kualifikasi rohani, dan kualifikasi keluarga, dan juga kualifikasi pelayanan. Nah, kalau kita sudah memiliki 4 kualifikasi ini dalam hidup kita, maka 3 hal yang harus kita kerjakan supaya kita boleh memiliki kesatuan yang kokoh. Saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling memberkati. Ya, jangan lupa ini, karena ini adalah penting bagi kita. Kesimpulannya, semakin kita melayani Kristus, semakin nyata ultimate unity atau kesatuan yang kokoh, kesatuan yang utuh dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan pelayanan yang indah dalam pemberitaan firman hari ini. Berkati dan meteraikan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang
Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kita pada pagi ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah berbakti kepada Engkau. Memberkati jiwa roh kami dan seluruh keberadaan kami. Dan juga keluarga kami dan pelayanan kami. Dan juga sertai setiap pekerjaan dan usaha bisnis yang sedang kami kembangkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, tapi juga yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami akan mengakhiri rangkaian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu atas hidup kami. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin.